Shalom kekasih Kristus. Salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini kita boleh merencanakan hal-hal yang baik untuk kita capai di kemudian hari. Tetapi semua itu tidak kita ketahui dengan baik. Saya berharap pada hari ini kita semua dapat mengerti rencana besar apa yang Tuhan akan kerjakan di bumi ini. Untuk itu, mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita lebih mengerti apa yang Tuhan akan kerjakan di bumi ini. Kita berdoa. Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu kalau hari ini Engkau telah memberikan kesempatan dan waktu untuk kami dapat kembali mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus membawa kami, bahkan firman yang disampaikan mengubahkan dan menguatkan iman kami di dalam Engkau. Sehingga kami semakin mengerti apa rencana-Mu di dalam kehidupan kami, bahkan dalam setiap langkah kami yang kami jalani di bumi ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema ide besar Tuhan. Terdapat dalam kitab Mazmur 33 ayat 11, demikian firman Tuhan. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Kekasih Kristus, kita diciptakan oleh Tuhan, diberikan pikiran, dan pikiran yang ada pada kita terkadang berbeda. Perbedaan dalam berpikir ini juga dapat membawa seseorang dengan yang lainnya, dapat membawa konflik. Konflik dapat terjadi antara pribadi dengan pribadi, pribadi dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok lainnya. Umumnya, konflik yang terjadi karena adanya perbedaan yang biasanya di dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya perbedaan budaya, fisik, kepentingan, nilai, kebutuhan, emosi, perilaku, adat istiadat, bahkan agama yang terjadi antar pribadi maupun kelompok yang ada di dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan tersebut bisa memuncak menjadi sebuah konflik sosial ketika sistem sosial di masyarakatnya tidak bisa mengakomodasi perbedaan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam sepanjang sejarah, dunia konflik yang paling besar dan paling banyak menghilangkan nyawa manusia adalah konflik agama. Survei Pew Research Center menemukan bahwa sepertiga dari 198 negara yang mereka teliti mengalami konflik agama yang tinggi atau bahkan sangat tinggi. Konflik agama itu termanifestasi antara lain dalam bentuk kekerasan, sektarian, terorisme, atau intimidasi. Bila melihat peristiwa sekarang, sepertinya dunia dirusak oleh kegelisahan, kebencian, dan kekerasan, sehingga mengakibatkan perang, pembantaian manusia, dan terorisme. Sesungguhnya, pada inti konflik terletak ideologi dasar yang berakar kuat dan sangat beragam yang didasarkan pada agama. Jadi, tanpa disadari, agama menjadi dasar terjadinya konflik. Pertanyaannya, bila agama menjadi dasar terjadinya konflik, apa benar agama itu ide besar dari Tuhan? Agama adalah ide manusia, bukan ide Tuhan. Ide Tuhan semula lebih besar dan jauh lebih baik daripada apapun yang manusia pernah mimpikan. Apakah ide besarnya itu? Tuhan waktu mempunyai rencana dan hendak menciptakan bumi, Tuhan telah memutuskan untuk memperluas kerajaan surganya di bumi. Tuhan hendak memperluas dunia supra-alaminya ke dalam dunia alami atau nyata. Maksudnya, Tuhan memutuskan untuk memenuhi bumi dengan kebudayaan surga. Bagaimana Tuhan mewujudkan ide besarnya ini? Tentunya kita tahu bahwa rancangannya bukanlah rancangan kita dan jalan kita bukanlah jalannya. Tercatat dalam Yesaya 55 ayat 8. Jadi ketika Tuhan memutuskan untuk membawa kebudayaan surga ke bumi, Tuhan melakukan sesuatu yang jauh lebih sederhana, sesuatu yang unik, indah, dan luar biasa. Tuhan memilih untuk memperluas pengaruh dan wilayahnya dari rohani ke alami dan dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dengan mendirikan daerah baru yang akan diduduki di bumi. Rencana Tuhan adalah menduduki bumi ini sebagai pos terdepan dengan anak-anaknya, yaitu manusia yang diciptakan menurut gambarnya sendiri, yang akan hidup menjalankan pemerintahan
kerajaan surgawi di bumi. Tuhan memprakarsai kerajaannya di bumi dengan membuat sebuah taman di Eden, sebuah tempat yang disiapkan secara khusus sebagai habitat atau tempat tinggal yang khusus, yaitu wakil manusia pertama dari pemerintahan kerajaannya di bumi. Inilah ide besar Tuhan. Maka dengan ide besar Tuhan seperti ini, kita perlu memahami kehadiran dan maksud umat manusia di bumi adalah memahami niat atau maksud Tuhan yang semula. Jika kita tidak melihat maksud Tuhan dengan tepat, maka akan terjadi kesalahpahaman, sehingga dapat menyebabkan kebingungan. Dan bila kita salah memahami maksud Tuhan yang semula, kita juga tidak hanya salah memahami diri sendiri, tetapi juga maksud Tuhan bagi kita. Maksud semula Tuhan adalah memenuhi bumi dengan umat manusia yang kemudian akan memerintah dan menguasai bumi ini baginya dan dalam namanya. Yesaya 45 ayat 18 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tuhan tidak berniat menciptakan bumi dan kemudian membiarkannya menjadi kosong. Bahkan Tuhan membayangkan bumi dipenuhi dengan tanaman dan binatang dari segala jenisnya, di mana semuanya diawasi dan dikuasai oleh manusia yang diciptakan menurut gambarnya, dan manusia menjalankan otoritas yang Tuhan delegasikan. Jadi kerinduan Tuhan adalah memperluas pemerintahan kerajaannya dari surga ke bumi, dan bumi diberikan kepada umat manusia. Jadi agama apapun mengajarkan atau menekankan untuk meninggalkan bumi dan hidup di tempat lain dalam kehidupan yang akan datang. Jadi bila agama berpikir demikian, berarti belum menangkap secara mendalam maksud Tuhan. Tujuan dan ide besar Tuhan dalam membangun tempat atau daerah baru, yaitu tamannya, adalah memenuhi bumi dengan kemuliaannya, di mana manusia sebagai utusannya yang akan tinggal dan berkuasa di dalamnya. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu buat pencerahan kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada hari ini. Biarlah kami mengerti Tuhan tentang apa rencana-Mu di muka bumi ini. Gambaran besar Tuhan begitu luar biasa, bahwa kami dibawa dan ditempatkan di bumi untuk membangun kerajaan-Mu, untuk menyebarkan kebenaran firman-Mu, bukan tentang agama. Memang kami hidup di bangsa kami yang mencantumkan identitas dalam orang beribadah kepada Tuhan, yaitu agama. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami untuk mengerti tentang isi hati-Mu yang dahsyat, yang luar biasa itu Tuhan. Bahwa kami mau mempelajari kebenaran firman-Mu dengan lebih sungguh dan lebih lagi Tuhan. Sehingga kami mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana besar yang Tuhan rancangkan untuk kami tinggal di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, saya ucapkan terima kasih untuk kesetiaan saudara mendengarkan renungan ini. Jangan lupa like, share, dan bagikan ke teman-teman yang lain agar renungan yang kita kasihi ini dapat mencapai 1000 subscriber. Tuhan Yesus memberkati.